Kali ini kita akan menambahkan rintangan pada game platformer kita. Dan rintangan pertama kita akan coba mengambil sprite sheet. Jadi ini sprite sheetnya saya tambahkan. Kan sprite sheet ini sudah ada di link deskripsi ya. Dan saya akan mengambil mungkin yang duri ini. Saya akan taruh di field, lalu saya rotasi mungkin 180 derajat, diputar balik. H 1800. Nah, jadinya dia menghadap ke atas itu, jadi saya taruh di posisikan yang baik. Nah, sekarang kita akan memberikan script di mana playernya itu bisa mati ketika dia menabrak si duri ini, contohnya. Dan di sini saya sudah menyiapkan script namanya player die, yang tentunya akan saya berikan juga di deskripsi. Script ini sederhana sekali, sudah saya berikan penjelasan juga. Jadi intinya ketika terjadi collision dan yang ditabrak itu adalah objek memiliki tag deadly dan memiliki tag memiliki tag enemy, maka kita akan panggil fungsi die yang untuk sementara ini kita bilang destroy, yaitu diri sendiri. Script ini akan kita pakaikan ke player kita, karena kan yang mau kita destroy adalah si diri sendiri, yaitu si player. Jadi kita tambahkan, kita drag and drop seperti ini, atau menggunakan add komponen juga bisa ya. Oh, saya sudah menambahkan sebelumnya, jadi mungkin saya hapus satu, jadi jangan dua. Lalu sekarang berikutnya adalah supaya bisa bereaksi, karena kita melihat di sini kita masih memiliki tag deadly dan tag enemy. Jadi pada script kita di sini si objek harus memiliki collider, yaitu collider bebas apapun. Mungkin saya masukin box collider karena pengecekannya menggunakan collider ini, dan dia harus memiliki tag deadly. Tagnya ditambahkan di sebelah sini. Nah, seperti kita lihat di sini memang belum ada namanya deadly, karena kita akan menambahkan custom tag sendiri. Cara menambahkannya kita hanya perlu menekan tombol plus yang ada di sebelah sini. Jadinya nanti kita bisa mengetikkan custom tag kita sendiri. Saya ketikkan deadly, saya pencet enter. Nantinya artinya kita sekarang bisa menambahkan tag deadly ke dalam si duri itu. Jadi scriptnya sudah ada, player die pada si karakter, lalu dan ini sudah memiliki collider dan juga memiliki tag deadly. Jadi otomatis sekarang kalau kita jalankan harusnya kita tabrakkan karakter kita ke sana, dan itu pasti karakter kita akan destroy karena memang objek tersebut adalah deadly. Ya, seperti itu. Jadi dia destroy, hilang, dan otomatis sekarang kita akan perlu supaya karakternya respawn lagi, supaya kita bisa melanjutkan ulang istilahnya. Nah, untuk respawn kita akan coba dulu menggunakan player die, kita modifikasi sedikit. Jadi yang akan kita tambahkan itu adalah kita respawn dengan script yang namanya scene manager load scene. Scene manager .scene. Kemudian scene manager load scene ini fungsinya adalah untuk kita meload scene kita, di mana bisa mengisi dia menjadi nomor scene. Nomor scene itu biasanya kalau awal itu adalah 0. Nah, jadi sebenarnya begini bisa. Tapi supaya otomatis kita bisa menggunakan scene manager .get active scene. Jadinya kita bisa mengetahui scene mana yang lagi aktif, yaitu yang lagi berjalan, yang lagi dimainkan, sehingga kita tidak perlu mencari tahu nomor scene yang ada sekarang berapa. Seperti ini. Jadi sekarang posisinya kita adalah meload ulang. Tapi untuk scene manager ini kita perlu import, yaitu menggunakan using Unity Engine .scene management. Nah, scene management. Nah, seperti ini, karena untuk menggunakan fungsi scene manager kita masuk scene management. Nah, setelah itu kalau kita sudah bisa, harusnya tidak ada error dan bisa kita coba compiling, ya tidak ada error, kita play. Nantinya begitu otomatis kita tabrakan, kita akan dead dan kita juga akan langsung respawn. Jadi kalau kita lihat momennya terlalu cepat ya, begitu destroy dia langsung masuk spawn gitu. Kita padahal mau coba delay supaya lebih bagus, kita delay dulu selama beberapa detik, beberapa detik mungkin. Nah, untuk mendelaynya kita perlu memindahkan ini ke dalam script yang berbeda, karena kita mau proses delaynya itu tidak terganggu, karena ini kan akan destroy. Kalau di destroy berarti proses delaynya itu tidak berjalan gitu kan. Destroy baru spawn ulang. Nah, jadi saya menyiapkan memindahkan script yang ini tadi ke dalam yang namanya ini, script pengatur game. Nantinya ini akan kita implementasikan di objek yang berbeda sehingga tidak terganggu, tidak akan kena destroy. Jadi tadi itu
saya menjalankan scene manager load scene-nya itu menggunakan si script yang ini. Nantinya script yang ini akan kita refer sama si player die ini, kita refer supaya kita bisa mengambil perintah respawn-nya ini yang sudah diberikan public. Karena sudah public berarti otomatis kita bisa pakai fungsi respawning-nya ini. Ini menggunakan stat coroutine karena ini ada proses delay untuk menjalankan scriptnya. Jadi delaynya itu mau berapa detik, kita bikinkan variabel di sini ya secara defaultnya 2 gitu kan. Ini karena public jadi bisa diganti-ganti sesuai terserah kita sendiri. Sekarang cara pemanggilannya adalah kita akan menggunakan yang namanya game object menggunakan game object get. Nah, game object seperti ini. Jadinya nanti kita akan bikin suatu game object, lalu kita cari nama objeknya itu, nanti kita akan bikin game empty object kosong, terus nanti di dalamnya kita kasih script si pengatur game itu. Nantinya di situ kita bisa panggil method spawnnya. Jadi sekarang kita akan bikin game object kosong seperti tadi. Kita harus bikin game object kosongnya itu memiliki nama pengatur game, karena sesuai dengan script yang kita bikin tadi, nama objeknya adalah pengatur game. Kita harus menyesuaikan karena nanti baris yang ini mencari pengatur game pada hierarki. Lalu si pengatur game itu harus memiliki script pengatur game. Ya ini. Jadi di sini si script yang player die ini akan mencari objek pengatur game, lalu di dalam pengatur game dia memiliki script pengatur game. Jadi di dalamnya pasti akan ada method respawning yang memang sudah public. Jadi dengan begitu, kalau ini kita save dan tadi scriptnya kita save, lalu kita jalanin. Sekarang kalau kita tabrakan diri kita ke sini, kita akan destroy dan akan respawn dalam waktu delay 2 detik, sehingga dia tidak otomatis respawn seperti itu. Ya, saya rasa itu tutorial kita untuk melakukan obstacle, menambahkan obstacle, respawn juga. Dan sekian tutorial kita kali ini. Thank you for watching, sampai jumpa di tutorial berikutnya.